بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di channel Gubuk Santri. Harapan dan doa, semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan 25 manfaat dan keutamaan dari membaca istighfar. Dalam menjalani kehidupan, seorang muslim sangat dianjurkan untuk senantiasa mengingat akan Allah. Salah satunya yaitu dengan membaca istighfar. Membaca istighfar memiliki manfaat dan keutamaan yang sangat besar. Insya Allah, jika kita senantiasa beristighfar, maka doa-doa yang kita panjatkan akan mudah untuk dikabulkan. Hidup kita diberi kemudahan dan keberkahan, dan rezeki kita akan diluaskan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang jika sedang mengalami musibah atau masalah yang cukup berat, solusinya adalah ia senantiasa memperbanyak istighfar hingga sampai 1000 kali. Jika masalah yang saya hadapi mengalami kebuntuan, sulit menemukan solusinya, saya beristighfar kepada Allah sebanyak 1000 kali dalam sehari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan saya jalan keluarnya. Itulah pengakuan dari seorang ulama besar yang menjadi guru dari Ibnu Qayyim al-Zawjiyah rahimahullah. Istighfar sama halnya dengan bersedekah. Pahala dan efek yang ditimbulkan dari amalan ini erat hubungannya dengan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang membaca istighfar ini. Janji Allah adalah janji yang pasti ditepati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Seberapa banyak kita harus beristighfar di setiap harinya, maka itu tidaklah selalu harus ditentukan. Akan tetapi, bila kita perhatikan, ketika ada orang yang sedang mendapat masalah yang cukup berat, maka kita bisa mencontoh dari perilaku Ibnu Taimiyah ini, yang dimana ia senantiasa beristighfar dalam sehari minimal 1000 kali, atau seberapa banyaknya yang kita mampu dan bisa kita amalkan. Intinya, semakin banyak kita beristighfar atau melakukan zikir istighfar yang disertai dengan penuh keyakinan dan penuh hati, maka tentunya akan semakin membantu kita untuk bisa membersihkan jiwa kita dari setiap kotoran atau dari berbagai limpah dosa
yang pernah dilakukan dan sedang kita lakukan. Membaca istighfar 1000 kali dalam sehari memang mempunyai manfaat dan keutamaan yang sangat agung. Ia mampu menjadi wasilah sebagai jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Ada ragam istighfar yang bisa kita baca dan kita amalkan. Ada yang pendek dan ada juga yang panjang. Maka itu kembali lagi kepada kita. Mau yang mana dan istighfar seperti apa yang kita inginkan atau yang ingin kita bacakan. Adapun jika kita ingin membaca istighfar pendek yang mudah dan ringan untuk dibacakan seperti kalimat istighfar berikut ini. Astaghfirullahalazim. Sahabat beriman, lalu apa sajakah manfaat dan keutamaan dari membaca istighfar ini jika dibaca 1000 kali dalam sehari? Berikut 25 manfaat dan keutamaan dari membaca istighfar. Yang pertama adalah menggembirakan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan seorang dari kalian yang menemukan untanya yang telah hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya bagaikan orang yang tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berkata, wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepadaku, niscaya kalian aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya. Dan aku tidak peduli seberapa banyak dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Imam Qatadah berkata, Al-Quran telah menunjukkan penyakit dan obat kalian. Adapun penyakit kalian adalah dosa, dan obat kalian adalah istighfar. Yang keempat, diselamatkan dari api neraka. Huzaifah pernah berkata, saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluarga. Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku itu bisa menyebabkan aku masuk ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Yang kelima, mendapatkan balasan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan juga orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran Surah Al-Imran ayat 135 sampai 136.
Yang keenam, membuat setan kecewa. Sesungguhnya setan telah berkata, "Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-Mu selagi ruh mereka ada dalam pada mereka." Maka Allah menimpalinya, "Dan demi kemuliaan dan keagunganku, aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan, beristighfar kepadaku." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Yang ketujuh, membuat setan putus asa. Ali bin Abi Thalib pernah didatangi oleh seseorang. "Saya telah melakukan dosa. Bertaubatlah kepada Allah, jangan kamu ulangi," kata Ali. Orang itu menjawab, "Saya telah bertaubat, tapi setelah itu saya berdosa lagi." Lalu Ali berkata, "Bertaubatlah kepada Allah dan jangan kamu ulangi." Orang itu bertanya lagi, "Sampai kapan?" Ali menjawab, "Sampai setan berputus asa dan merasa rugi." Yang kedelapan, meredam datangnya azab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun." Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Yang kesembilan, mengusir kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan dari setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang kesepuluh, melapangkan kesempitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberinya kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang ke-11, melancarkan rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba bisa bertahan rezekinya karena dosa yang dilakukannya." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Yang ke-12, membersihkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka tercoretlah noda hitam di hatinya. Ketika ia bertaubat, meninggalkannya dan beristighfar, maka bersihlah hatinya." Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Yang ke-13, diangkat derajatnya di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seseorang hamba di surga. Hamba itu berkata, 'Wahai Allah, dari mana saya mendapatkan kemuliaan ini?' Allah berkata, 'Karena istighfar anakmu untukmu.'" Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Yang ke-14, mengikuti sunnah Rasul. Abu Hurairah berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampunan kepada Allah, beristighfar, bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Ke-15, menjadi sebaik-baik orang yang bersalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pernah bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat."
Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Yang ke-16, bersifat sebagai hamba Allah yang sejati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka, yaitu orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun, beristighfar di waktu sahur. Quran Surah Ali Imran ayat 15-17. Yang ke-17, terhindar dari menjadi orang yang zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Yang ke-18, mudah mendapatkan keturunan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Yang ke-19, mudah mendapatkan hujan. Ibnu Sobi berkata, Hasan al-Basri pernah didatangi seseorang dan mengadu bahwa lahan yang tandus. Ia berkata, perbanyaklah istighfar. Lalu ada orang lain yang mengadu bahwa kebunnya kering. Ia berkata, perbanyaklah beristighfar. Lalu ada orang lain yang mengadu bahwa ia belum punya anak. Ia berkata, perbanyaklah istighfar. Yang ke-20, bertambahnya kekuatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Dia berkata, hai kaumku, mohon ampun pada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Quran Surah Hud ayat 52. Yang ke-21, bertambah kesejahteraannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Yang ke-22, menjadi orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Aisyah berkata, beruntunglah orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembaran catatan harian amal mereka. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-23, keburukannya diganti dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kecuali orang-orang yang beriman, yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Furqan ayat 70. Yang ke-24,
ditandai sebagai orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang pun dari umatku apabila ia berbuat baik dan ia menyadari bahwa yang diperbuatnya adalah kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Dan tidaklah ia melakukan sesuatu yang tercela dan ia sadar sepenuhnya bahwa perbuatannya itu salah, lalu ia memohon ampun, beristighfar kepada Allah, dan hatinya yakin bahwa tiada Tuhan yang bisa mengampuni kecuali Allah, maka dia adalah seorang mukmin. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ke-25, berkepribadian baik. Seorang ulama berkata, tanda orang yang arif atau bijaksana itu ada 6. Bila ia menyebut nama Allah, dia merasa bangga. Bila menyebut dirinya, ia merasa hina. Bila memperhatikan ayat-ayat Allah, ia ambil pelajarannya. Bila muncul keinginan untuk bermaksiat, ia segera mencegahnya. Ketika disebut ampunan Allah, ia merasa gembira. Dan ketika mengingat dosanya, ia segera beristighfar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah 25 manfaat dan keutamaan membaca istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan mengampuni dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.